warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila dinil Islam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para asatid, segenap pengurus Masjid Jami Al-Hidayah Dirgantara, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan di waktu zuhur ini diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, sukses dalam menjalankan tugas, berhasil dalam menuai rezeki yang halal, terhindar dari segala macam musibah, dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita akan meneruskan kajian tauhid dengan kitab Tijanud Darari karya Syekh Muhammad Nawawi bin Umar At-Tanara Al-Jawi. Pada dasarnya belajar tauhid itu bertujuan ingin membentuk manusia bersyukur. Pada dasarnya memiliki karakter sifat selalu bersyukur kepada Allah. Bapak Ibu yang saya hormati, bersyukur ini tentu ada hal yang bisa dipahami di dalam hati seseorang terkait dengan soal pemberian, soal rezeki, baik pada saat itu terkait dengan pemberian yang sesuai dengan harapan, pemberian yang tidak sesuai dengan harapan, dan itulah memang semuanya merupakan ketentuan Allah. Nah, ini bersumber dari pemahaman bahwa Allah itu punya sifat kudrat, kuasa, punya sifat iradah, kehendak, punya sifat Allah itu ilmu. Sesuatu yang terjadi pada diri kita, ya, berarti itu sesuai dengan kuasanya, kehendaknya, dan ilmunya. Nah, di saat orang menyadari bahwa sesuatu itu tidak bisa terjadi dengan sendirinya, berarti ada yang mengadakan, ada yang menjadikan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini memicu orang itu akan sadar, ya, apabila terkait dengan soal pemberian, maka sedikit tetap dia bersyukur, banyak apalagi dia akan lebih banyak bersyukur. Nah, ini salah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala itu setiap saat melayani dirinya, melayani diri manusia. Itu setiap saat. Ya, di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman, ya, Allah taala berfirman, yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fis sya'n. Yas'aluhu, ya, mereka akan bertanya kepada Allah, man fis samawati wal ard, yaitu orang atau makhluk yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Kulla yaumin huwa fi sya'an,
setiap saat atau setiap hari Allah tetap mengerjakan sesuai dengan urusannya. Hadirin jamaah, kita duduk di sini ini pun telah diladeni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita saat ini lakukan bukti bahwa Allah sedang melayani diri kita. Nah, jangankan orang yang melakukan ibadah, orang yang bermaksiat, orang yang penuh dengan dosa sekalipun, tetap Allah begitu menyayanginya, meladeninya atau melayaninya dengan penuh kasih sayang. Hadirin jamaah, karena itu bagi seorang hamba diri kita yang paham tauhid, maka harus melakukan husnuzon. Husnuzon itu berbaik sangka dengan Allah Subhanahu wa taala. Ulama mengatakan seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang bersangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala. Misalkan dia sudah berdoa, dia sudah bersedekah, dia sudah sholat malam, ada yang diminta pada hatinya, yaitu agar diberikan lancar rezekinya. Ternyata sebaliknya dia mengalami kesulitan dalam hal rezeki. Nah, ini orang yang tidak paham tauhid, berarti akan muncul berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan di hati, saya kan ini sudah berbuat baik kepada Allah, sudah tahajud, sudah puasa Senin Kemis, tapi kok rezeki masih gini-gini aja. Nah, ini orang nggak paham tauhid, nggak paham yang namanya kudrat, tidak paham yang namanya iradah, tidak paham yang namanya ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang berburuk sangka ini berlebihan. Justru dia menyalahi sedekahnya. Saya sudah susah disuruh sedekah. Saya sudah sulit disuruh bangun malam. Saya sudah susah suruh banyak berdoa, ternyata enggak ada solusinya buat saya. Orang yang seperti ini berarti tidak paham tauhid, bahwa apa yang dikerjakan oleh Allah Ta'ala itu ada hikmah. Ada hikmah dalam artian ada manfaat di balik kesulitan dia. Nah, terkait dengan soal ini, Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Hikam itu mengatakan, illam tuhassin zannaka bihi li ajli husni wasfihi fahassin zannaka bihi li wujudi muammalatika ma'aka. Apa artinya? Illam tuhassin zannaka, apabila kamu enggak mampu berbaik sangka kepada Allah, li ajli husni wasfihi, disebabkan begitu indahnya sifat-sifat Allah. Fahassin dzannaka, maka berbaik sangkalah kamu kepada Allah, liwujudi muamalatika, karena adanya pelayanan Allah kepada diri kamu. Hadirin jamaah, kita setiap saat dilayani oleh Allah. Sisi lain barangkali hari ini kita bisnis mengalami kerugian, misal. Sisi lain apa yang ada pada diri kita sehingga kita ini mendapat satu karunia? Kita dikasih sehat, ini juga rezeki. Kita dikasih duduk di sini untuk mendengarkan tausiah, ini juga rezeki yang sangat mahal. Kita masih bisa berjalan, bisa bernapas, mata bisa melihat, telinga masih mendengar. Ini adalah karunia yang sangat mahal. Kok kenapa fokusnya ke rezeki? Ini banyak orang yang tidak mengerti
akhirnya dia berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah yang mudah-mudahan dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Begitu sayangnya Allah kepada hambanya, ya, setiap hari, setiap saat melayani apa yang mau diinginkan oleh hambanya. Ya, katanya di dalam kitab Nasaiul Ibad, masih karya Syekh Nawawi itu dijelaskan innal abda idza aznaba minallahi ta'ala alaihi bi arba'i khisalin. Sesungguhnya seorang hamba apabila dia melakukan dosa kepada Allah, maka tetap dia diberi 4 perkara. Coba kita renungkan baik-baik. Ya, sering kita melakukan maksiat. Apakah itu maksiat besar, apa maksiat kecil? Sering kita melakukan kelalaian. Sering kita melakukan kezaliman pada diri sendiri maupun kepada orang lain. Sering kita ini suuzon dengan orang lain. Sering kita ini dendam, membenci orang. Bahkan tidak tanggung-tanggung kita ini menyebarkan fitnah. Ya, tanpa terasa itu dilakukan oleh kita, itulah sebenarnya dosa. Nah, dalam kondisi kita berbuat dosa, dalam kondisi kita ini punya salah, apa yang dilakukan oleh Allah? Alaihi bi arba'i khisalin. Tetap Allah akan memberi 4 macam. Apa yang 4 macam ini? La yakhjubu anhur rizqa. Rezekinya tidak pernah ditutup oleh Allah. Coba kita renungkan. Ya, kita sehari ini masih bisa makan, dikasih minum. Ya, itu kan rezekinya nggak pernah ditutup. Meskipun barangkali ada kesulitan dalam mencari ekonomi, tetap makan jatah kita dapat. Ya, bohong kalau kita nggak makan. Orang yang 5 waktu dikerjakan, dalam artian selalu dia tidak ketinggalan melakukan 5 waktu sholat berjamaah, mustahil tidak diberikan rezeki oleh Allah. Nggak ada itu. Pasti ditemukan dapat rezeki. Cuma kadarnya barangkali yang berbeda. Nah, hadirin jamaah, berarti meskipun kita punya kesalahan, ya Allah Ta'ala mengatakan Allah Ta'ala menurut Syekh Nawawi mengatakan la yahjibu anhu rizqa. Tidak akan ditutup rezekinya. Tetap dikasih rezeki. Mohon maaf, saya itu kalau mau berangkat kuliah subuh, memberikan ceramah subuh, jam 3:30 sudah keluar. Nah, di kendaraan saya lihat, mohon maaf, ya banyak orang-orang yang saat itu kerja malam, pulang itu membelikan makanan untuk keluarganya. Malam-malam seperti itu sudah memberikan, ya Allah Ta'ala, rezeki kepada dirinya, untuk keluarganya, untuk dirinya. Subhanallah. Ya, begitu sayangnya Allah kepada diri kita. Mau apa lagi kita ini? Mau suuzon dengan Allah Ta'ala? Atau kita ini akan meluas? Bisa jadi kita ini akan tidak yakin dengan eksistensi adanya Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, jangan sampai begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, wala yahjibu anhu as-sihhata. Ya, tidak akan diputus kesehatannya. Orang yang begitu banyak dosanya tetap dikasih sehat. Usia sudah 60 tahun, usia sudah 70 tahun. Namun setiap hari melakukan maksiat, setiap hari melakukan dosa, dia tetap segar. Ya, dia tetap tampil sehat. Gula darah dicek normal. Kolesterolnya normal, asam uratnya normal, tensi darahnya normal, usia sudah tua begitu. Berarti dikasih sehat oleh Allah. Ya, walaupun sisi lain dia telah melakukan maksiat. Nah, hadirin jamaah,
Kemudian yang ketiga, wala yudharu alaihi dzanba, tidak diperlihatkan dosa yang pernah dia lakukan. Kalau Allah tidak Maha Kasih, Maha Penyayang, barangkali itu diperlihatkan dosanya itu. Nah, ini pernah terjadi jamaah di saat Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi radhiyallahu an memiliki santri, memiliki murid. Kalau dalam tasawuf itu ada masa bidayah. Masa bidayah ini mulai setar dia menuju Allah. Ya, namanya salik. Ya. Nah, saat dia beribadah betul-betul, dia dibimbing oleh seorang guru, namanya mursyid gurunya itu. Mursyidnya adalah Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Saat si murid ini, tetangganya ada yang meninggal, dia ikut ngubur, ikut pergi ke komplek kuburan. Nah, acara pemakaman itu kumpullah laki-laki dan perempuan saling berhadapan, saling pandang memandang. Nah, santrinya Al-Imam Junaidi ini memandang seorang wanita yang saat itu wajahnya tidak pakai cadar. Dilihat ya dari atas sampai bawah, mungkin barangkali itu menawan hati, menarik. Mungkin wanitanya ini cantik sekali. Nah, si murid ini melihat terus tanpa kedip mata, tanpa istighfar, tanpa menundukkan wajahnya. Dia lupa itu barangkali. Begitu pulang di tengah jalan, tiba-tiba dijegat oleh seorang ibu tua. Nak, wajahmu ini hitam kelam, terbakar wajahmu. Maka murid Junaidi Al-Baghdadi, saya tidak terasa ibu. Lihat aja, kalau kamu tidak percaya, dikasih cermin. Ternyata betul hitam wajahnya. Dan dia ingat, yaitu ingat kiainya Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi. Pergilah dia ke pesantrennya. Maka kiainya Junaidi Al-Baghdadi, kamu jangan masuk dulu ke rumah saya. Sebaiknya kamu itu masuk aja ke kamar pesantren. Kalau bahasa Sunda itu kobong. Masuk aja ke kobong kamu itu. Berapa hari wahai guru saya harus di sini. Walaupun kamu ini ada alumni di sini, kamu harus kembali lagi di sini, yaitu selama 40 hari. Apa yang saya lakukan? Yang kamu lakukan adalah istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai 40 hari, Al-Imam Junaidi Al-Baghdadi panggil dia lagi. Sini, kamu sudah selesai. Lihat wajahmu di cermin. Ternyata sudah bersih. Sudah bersih. Kamu sudah diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosamu nampaknya sudah diampuni. Bayangkan jamaah, hanya melihat wanita yang bukan mahramnya, wanita yang bukan istri kita, haram hukumnya, maka dosanya ini melibatkan sampai 40 hari lamanya. Bagaimana dosa yang terus-terus dilakukan oleh diri kita, naudzubillah. Maka di sini dikatakan wala yudharu alaihi dzanba. Allah Subhanahu wa taala, meskipun orang itu berbuat maksiat, dosanya ini tidak dinampakkan di depan kita. Andai dinampakkan, barangkali banyak orang yang sadar, banyak orang yang bertaubat. Nah, wala yu'aqibuhu ajilan. Balasan siksanya di saat orang berbuat dosa itu tidak segera dibalas oleh Allah. Mungkin ditangguhkan. Jamaah, cuma menyikapi komentar ini yang dikatakan Syekh Nawawi, harus teliti. Kenapa orang berbuat dosa terus menerus, tapi pada saat itu masih dikasih rezeki, dikasih sehat, usianya panjang? Jangan-jangan inilah yang dimaksud dengan istidraj, diberi tapi diancam oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, idza ra'aitallaha yu'til 'abda minad dunya ala ma'isihi ma yuhibbu fa innama huwa istidraj. Apabila kamu melihat Allah memberikan hambanya kemewahan
kenikmatan-kenikmatan dunia, ala ma'asihi, padahal dia selalu berbuat maksiat. Ya, ma yuhibbu, sesuai dengan seleranya dia. Fa innama huwa istidraj, itulah yang dimaksud dengan istidraj. Barangkali ada orang yang melakukan kezaliman kepada diri kita. Ya, selama dia berkuasa, selama dia menjabat, tapi dikasih sehat terus, rezekinya bagus terus, kita menanti-nanti supaya dia dapat azab. Nggak bisa begitu. Biarin aja dulu. Inilah diulur, biarin dia melakukan sepuasa berbuat dosa, tapi sewaktu-waktu pasti akan dibalas dengan siksaan yang sangat pedih sekali oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang saya hormati, berarti kembali bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Kehendak, Allah Maha Ilmu. Ini membuktikan saat ini kita saksikan, kita masih diladeni, dilayani oleh Allah setiap saat. Terkait rezeki kita, terkait dengan kesehatan kita, terkait dengan hidup kita, terkait apapun yang berkaitan dengan hidup kita, berarti Allah masih sayang dengan diri kita. Ini manfaat untuk belajar tauhid di sini, sehingga kita bisa introspeksi diri, sehingga kita bisa mawas diri, mana yang perlu kita perbaiki dalam diri kita ini. Terima kasih, ini saja yang dapat saya sampaikan. Insyaallah berlanjut bulan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.